Mengapa begitu mudah Mahkamah Agung mengkoreksi hukuman para koruptor? Ya, masa kita lupa, inilah Indonesia. Kita menggebu-gebu, akan memberantas korupsi. Bahkan tahun 2000 awal kita membentuk badan khusus pemberantasan korupsi yang bernama KPK. Tapi kenyataannya kita masih terlalu permisif dengan tindak pidana korupsi. Mereka mendapatkan pengurangan hukuman yang luar biasa. Setia Novanto saja, seorang napi koruptor, ternyata mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman itu dihitung-hitung 28 bulan 15 hari. 28 bulan itu berarti kan 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Wow, seorang napi koruptor mendapatkan remisi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 18 Agustus 2025, 80 tahun yang lalu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai dasar negara, sebagai pemandu kita berbangsa dan bernegara. Dasar negara kita Pancasila, tapi Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah deklarasi kemerdekaan, itu konstitusi kita disahkan. Nah, kita sekarang sudah 80 tahun merdeka. Kemerdekaan satu bangsa tidak membutuhkan pengakuan apapun. Jadi kita harus merasa bangsa yang merdeka 80 tahun. Kemarin kita peringati dengan luar biasa hebat di Jakarta dan di berbagai tempat, dan di kampung-kampung keriuhan peringatan 17 masih semarak. Kita mengapresiasi hal itu. Ada insiden-insiden kecil di berbagai tempat, di Sulawesi, di Surabaya, ada pengibaran bendera merah putih yang terbalik. Itu hanya insiden dan kecelakaan lah. Tidak perlu dibesar-besarkan, karena kita harus menghargai adik-adik kita, pembawa amanah untuk menjadi paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka itu sudah berjuang keras, berlatih keras. Kalau masih ada insiden di berbagai tempat, wajar, mereka anak-anak muda, jangan dipatahkan semangat mereka. Nah, kemerdekaan ini kita patut syukuri sebagai bangsa, bahwa founding parent kita, orang tua pendiri bangsa kita, itu sudah meletakkan dasar sehingga kita bisa hidup menjadi satu bangsa yang merdeka. Ternyata kemerdekaan ini yang 80 tahun juga dinikmati oleh narapidana korupsi, namanya Setia Novanto. Beliau mantan ketua umum Partai Golkar. Beliau juga pernah menjadi ketua DPR RI, tersandung kasus korupsi EKTP tahun 2017, kemudian 2018 divonis 15 tahun penjara. Tanggal 16 Agustus 2025 tiba-tiba kita dikagetkan bahwa Setia Novanto merdeka, sudah bebas bersyarat. Bebas bersyarat artinya dia dianggap sudah melampaui atau menjalani hukuman 2/3 dari hukuman yang dijatuhkan. 2/3 dikalikan 15 tahun, itu 10 tahun. Loh, ini masih 7 tahun, 8 tahun, kenapa bisa bebas? Ternyata PK-nya, PK itu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, hukuman Setia Novanto dikoreksi dari 15 tahun menjadi 12 tahun setengah.
Artinya kalau 12 tahun setengah dikalikan 2/3 berarti 8,3 tahun, 8 tahun 3 bulan sekian, ya otomatis sudah bisa bebas gitu. Mengapa begitu mudah Mahkamah Agung mengkoreksi hukuman para koruptor? Ya masa kita lupa, inilah Indonesia. Kita menggebu-gebu, akan memberantas korupsi. Bahkan tahun 2000 awal kita membentuk badan khusus pemberantasan korupsi yang bernama KPK. Tapi kenyataannya kita masih terlalu permisif dengan tindak pidana korupsi. Mereka mendapatkan pengurangan hukuman yang luar biasa. Setia Novanto saja, seorang napi koruptor, ternyata mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman itu dihitung-hitung 28 bulan 15 hari. 28 bulan itu berarti kan 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Wow, seorang napi koruptor mendapatkan remisi. Jadi jangan pernah bertanya bagaimana kita akan memberikan efek jera kepada para koruptor. Karena apa? Sistem hukum kita begitu lunak, begitu permisif terhadap para napi koruptor. Padahal kalau kita tilik bagaimana dia korupsi eKTP, KTP elektronik itu dulu dicetuskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya mulia. Di KTP itu akan dipasang chip. Itu akan memuat data kita seluruhnya secara elektronik menjadi single data. Jadi kalau sudah punya KTP, ada chipnya, itu sudah bisa kemana-mana. Bisa dipakai kemana-mana. Itu teorinya. Dananya 5 triliun waktu itu. Tapi ternyata yang 2,5 triliun dikorupsi berjamaah. Alih-alih kita mendapatkan eKTP, yang terjadi dari KTP yang berbentuk kertas dilaminating hanya berubah menjadi kartu KTP bentuknya plastik. Elektroniknya ada, lupakan saja. Uangnya sudah dimakan koruptor. Kita membuang uang rakyat 5 triliun, 2,5 triliun dimakan berjamaah oleh para koruptor, termasuk Setia Novanto, dan kita rakyat Indonesia tidak mendapatkan lagi yang namanya KTP elektronik. Itu dampak dari koruptor. 5 triliun diawut-awut begitu saja, hilang percuma. Itu uang dari pajak yang kita kumpulkan, setiap sendi kehidupan kita dipajaki. Kita belum merdeka dari penjajahan rezim pajak di negeri ini. Kemudian pajak kita kumpulkan, kita masukkan di APBN, ternyata dikorupsi juga oleh maling-maling uang rakyat ini. Nah, begitu terungkap tindak pidana korupsinya, dihukum, ternyata mendapatkan remisi, dikurangi hukuman oleh Mahkamah Agung, bahkan konon sekarang sudah bebas bersyarat. Nah, bebas bersyarat itu disyaratkan 2/3 dikalikan hukuman sudah dijalani, tapi artinya dia masih harus wajib lapor sampai tahun 2029. Hanya wajib lapor saja. Wajib lapor itu datang ke kejaksaan atau ke Bapas gitu ya, kemudian tanda tangan, selesai. Inilah Indonesia. Indonesia yang kita cintai, yang konon katanya adalah panglima tertingginya adalah hukum. Ternyata hukum untuk tindak pidana korupsi begitu lunak, begitu permisif, dan tidak ada efek jera. Padahal dampaknya, bagaimana kabar eKTP sampai sekarang nggak ada gunanya. KTP kita nggak ada lagi chipnya, ya hanya kartu plastik semata. Dana 5 triliun itu hanya mengubah dari KTP bentuknya kertas menjadi plastik, tidak ada yang lain. Elektroniknya nggak ada. Ini dampak dari koruptor-koruptor itu. Setia Novanto dulu juga sebelumnya dihebohkan
di awal pemerintahan Presiden Jokowi terlibat dalam drama atau tragedi Papa Minta Saham. Masih ingat itu? Yang melaporkan Menteri SDM Sudirman Said, menghebohkan sampai dibuat sidang yang sangat dramatis di Mahkamah Kehormatan Dewan. Akhirnya Setia Novanto mundur. Karena apa? Papa Minta Saham itu dia konon disebut mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk minta saham dari Freeport waktu itu. Itu yang diceritakan oleh Sudirman Said. Apakah dihukum? Tidak. Setia Novanto tidak dihukum dalam kasus Papa Minta Saham. Setia Novanto dijadikan tersangka, terdakwa, lalu dijadikan narapidana untuk korupsi EKTP. Dan ternyata 15 tahun itu hanya dijalani hanya sekian tahun. Apakah selama 7 tahun Setia Novanto itu benar-benar 100% mendekam di penjara? Anda percaya? Saya tidak. Banyak cerita yang dulu pernah katanya kepergok nganter keluarganya di pinggir jalan beli apa. Saya pikir bukan hanya Setia Novanto, yang lain juga sama. Penjara Sukamiskin itu hanya untuk orang-orang kaya. Mereka tidak suka miskin ternyata. Ini yang terjadi. Kemerdekaan kita yang 80 tahun dicederai dengan merdekanya seorang koruptor dengan hukuman penjara yang sangat tinggi, tapi ternyata dikurangi, akhirnya bebas hanya 7 tahun. Dan itu pun saya tidak yakin 7 tahun itu 100% dia mendekam di balik penjara Sukamiskin. Sudah pasti, sudah menjadi rahasia umum. Belum lagi kita melihat dulu ada sel-sel mewah, ada AC-nya, ada kulkas, ada TV besar, ketahuan wartawan dibongkar lagi, mungkin dibangun lagi setelah itu, kita tidak tahu. Catatan saya adalah inilah bangsa Indonesia yang tekad, niat, dan narasi yang kuat untuk memberantas korupsi ternyata tidak diimplementasikan dalam tindakan nyata. Tidak sinkron antara gerakan kuat kita untuk memberantas korupsi dengan dijalaninya hukuman korupsi, kemudian dikasih remisi lagi banyak banget. Contohnya Setia Novanto mendapatkan remisi 28 bulan 15 hari. Belum lagi dikurangi hukumannya menjadi 12 tahun setengah. Yang konon katanya Setia Novanto berdasarkan hukuman itu sudah mengembalikan uang 43 miliar dan tambah sekian miliar lagi untuk apalah, saya tidak tahu. Dan kita tidak pernah diinformasikan oleh negara pengembalian uang negara itu kemana, lalu untuk apa, terus siapa yang bertanggung jawab, apakah masuk ke kas negara atau bagaimana, kita tidak pernah diinformasikan. Tapi menurut administrasi dari Kementerian Imigrasi dan Lapas, konon Setia Novanto sudah membayar denda. Saya memberikan opini ini dengan rasa, ya sudahlah, rasa yang agak putus asa sebetulnya. Bagaimana mungkin kita akan bebas dari korupsi kalau hukuman para koruptor begitu mudah direvisi, kemudian diberikan remisi, jadi tidak akan ada efek jerah. Undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum kunjung diketok palu. Undang-undang pemiskinan koruptor itu hanya manis di bibir di panggung sandiwara podcast atau seminar, tapi tidak kunjung terrealisasi sampai sekarang. Kalau menurut saya, semasih tidak ada undang-undang perampasan aset, tidak ada pemiskinan koruptor, dan si koruptor masih juga diberikan remisi,
entah itu hari raya, entah itu hari kemerdekaan, entah itu hari Natal atau apa, dan semasih para koruptor tetap diberikan pengurangan hukuman. Koruptor diperlakukan sama dengan yang lain, juga boleh bebas bersyarat. Kalau sudah menjalani hukuman 2/3 dari hukumannya, jangan harap pemberantasan korupsi di negeri ini akan berlangsung dengan cepat, dan kita akan tetap mewariskan rezim yang korup ini berpuluh-puluh tahun ke depan kalau tidak ada pembenahan di sisi hukum dan penghukuman serta undang-undang yang terkait di hal itu. Tidak ada perampasan aset, tidak ada pemiskinan koruptor. Para koruptor hanya menjalani beberapa saat di penjara dan dia bisa bebas keluar masuk, dia bisa sogok sana sogok sini. Begitu bebas bersyarat, meskipun hak politiknya dia katakanlah 5 tahun tidak boleh menduduki jabatan publik misalkan, nggak penting. Yang penting satu, mereka masih kaya, simpanannya masih banyak, pengaruhnya masih kuat. Inilah Indonesia, surganya para koruptor. Karena kita tidak pernah serius memberantas korupsi setulus hati dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Hanya manis di bibir, flower lips saja. Ya sampai kapan? Sampai kita punya kesadaran bahwa korupsi itu adalah yang akan menghancurkan bangsa ini. Selama kesadaran itu belum ada, jangan harap Indonesia bebas dari korupsi. Sahabat Indonesia, ini kegeraman saya sebagai anak bangsa. Wajar karena saya membayar pajak, saya muak dengan para koruptor, saya muak dengan remisi para koruptor, dan muak dengan kebijakan bahwa ternyata koruptor juga diperlakukan sama dengan penjahat-penjahat yang lain, bahwa kita dulu pernah mengatakan korupsi adalah extraordinary crime, sama dengan teroris dan sebagainya. Ternyata itu hanya flower lip semata, tidak pernah dalam implementasi. Buktinya Setia Novanto, itu bukti nyata. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti kegeraman saya dalam Opini Rudy. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan terus ikuti Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.